Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Intan Rahmana Fartiwi, absen 11, kelas 9B. Nama saya Farahana Rahma Basura dari kelas 9B, nomor absen 7. Nama Khairun Nikmah, kelas 9B, nomor absen 12. Kami di sini akan menjelaskan tentang pelajaran sewa menyewa atau yang disebut dengan ijarah. Berikut adalah penjelasannya. Pengertian ijarah. Secara etimologis, kata ijarah berasal dari kata ajru yang berarti iwadu atau pengganti. Oleh karena itu, sawab atau pahala juga disebut ajru atau upah. Dalam kitab-kitab fikih Islam, ijarah berarti imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikan. Ada beberapa definisi ijarah dari beberapa ulama fikih, yaitu pertama, ulama Hanafiyah, akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Kedua, ulama Asy-Syafi'iyah, akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu. Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah, menjadikan milik sesuatu kemanfaatan yang mudah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Dasar-dasar hukum ijarah. Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah terdapat di dalam 3 bagian. Yang pertama, dasar hukum ijarah di dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Artinya, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah upahnya. Surah At-Tolaq ayat ke-6. Yang kedua, dasar hukum ijarah di dalam hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ajarahu falya'mal jiran ajarasta'man. Artinya, barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, maka beritahukanlah upahnya. Hadis riwayat Abdul Razak dari Abu Hurairah. Serta terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Arakuhu yajib fa'an qabala ajarahul ajira'u. Artinya, berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering. Dari hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Umar. Yang ketiga, dasar hukum ijarah yang berlandaskan dari ijma. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Dan menurut pengertian syara, al-ijarah ialah urusan sewa menyewa yang jelas manfaatnya dan tujuannya. Dapat diserah terimakan, boleh diganti dengan upah yang telah diketahui atau gajian tertentu. Seperti halnya barang itu harus bermanfaat, misalkan rumah untuk ditempati ataupun mobil untuk dinaiki. Rukun ijarah. 1. Pelaku akad. Pihak yang menyewa disebut muajir, sedangkan pihak yang menyewa disebut mustajir. Syarat menyewa dan menyewakan adalah berakal, kehendak sendiri atau tidak dipaksa. Keduanya tidak bersifat mubazir. Balik minimal berusia 15 tahun. 2. Objek akad, yaitu barang atau manfaat yang disewakan serta ujrah atau harga sewa. 3. Akad sewa. Akad sewa dianggap sah setelah ijab qabul dilakukan dengan lafaz lain menunjukkan makna sama. Adapun syarat sah ijarah, pertama, merelakan kedua pihak pelaku. Artinya, kedua pelaku sewa menyewa tidak melakukan akad secara terpaksa. Kedua, mengetahui manfaat barang yang disewakan dengan jelas. Ketiga, barang yang menjadi objek akad
fisik ataupun definitif. Yang keempat, barang itu dapat diserah terimakan, termasuk manfaat yang dapat digunakan oleh si penyewa. Yang kelima, manfaat barang tersebut status hukumnya adalah mubah, bukan termasuk barang yang diharamkan. Yang keenam, kompensasinya harus berbentuk harta dengan nilai yang jelas, konkret, atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya. Kompensasi atau upah yang diberikan boleh disesuaikan dengan standar kebiasaan masyarakat setempat. Sebagian ulama ada yang membolehkan mengupah dengan makanan ataupun pakaian dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya, kami dulu pernah bersama Nabi. Beliau lalu membaca Qasimim hingga ayat tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Lalu bersabda, sesungguhnya Musa menghambakan dirinya selama 8 atau 10 tahun untuk kepentingan menutupi aurat dan memberi makan perutnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Bakar, Umar, dan Abu Musa. Batalnya ijarah setelah terjadinya akad yang sah antara kedua belah pihak, maka salah satunya tidak boleh membatalkan meskipun karena uzur, kecuali terdapat suatu yang mengharuskan akad menjadi batal, seperti terjadi cacat pada barang yang disewakan. Misalnya seseorang yang menyewa rumah lalu didapati rumah tersebut rusak atau akan dirusakkan sesudah akad, atau budak yang disewakan sakit, atau yang menyewakan mendapati cacat pada uang sewaan. Jika demikian, bagi yang menyewakan boleh memilih atau khiyar antara diteruskan atau tidak persewaan tersebut. Demikian menurut pendapat Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kesimpulannya adalah, pada dasarnya ijarah atau sewa menyewa didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa atau upah mengupah, yakni mengambil manfaat tenaga manusia, dan ada pula yang menerjemahkan bahwa sewa menyewa itu mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat dan bukan pemindahan kepemilikan. Jadi, pada prinsipnya ijarah hampir sama dengan prinsip jual beli. Sekian penjelasan tentang materi sewa menyewa atau ijarah. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.